Kalau kita melihat situasi, kondisi, keadaan, kehidupan dunia secara umum saat ini, saudara, kita sepertinya seolah-olah tidak tahu apa yang bakal dan akan terjadi di kemudian hari, saudara. Hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita prediksi, saat ini dalam kehidupan di dunia ini sedang terjadi, saudara. Baru saja kita boleh melewati pandemi COVID, saudara, yang selama hampir 3 tahun membatasi kehidupan kita. Dan di tahun ini kita sedang memasuki masa resesi, saudara. Kita melihat hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak mungkin terjadi di Amerika saat ini sedang terjadi, saudara, di mana banyak bank-bank yang besar mulai kolaps, mulai berjatuhan, saudara, mulai bangkrut. Dan bahkan kalau kita melihat kehidupan kita di Indonesia sendiri sekalipun, tidak lepas daripada dampak semua resesi itu. Kita melihat semua harga-harga kebutuhan naik, saudara. Kalau kita dulu membawa 100.000 belanja untuk kebutuhan sehari-hari, kita bisa banyak membawa pulang barang-barang, saudara. Tetapi sekarang ini kita dengan uang 100.000 hampir tidak mendapat apa-apa, saudara. Kebutuhan-kebutuhan, harga-harga semuanya naik, tetapi mungkin bagi kita, mungkin bagi para karyawan, gaji tidak naik sebesar atau sebanyak kenaikan harga. Dan kami juga yang wira swasta mempunyai usaha, saudara, kita tidak bisa menaikkan harga dengan seenaknya, saudara. Semuanya memang serba sulit, saudara. Hal ini yang membuat banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi hilang pengharapan, tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan ke depan, karena semuanya serba tidak dapat kita prediksi, saudara. Segala sesuatu bisa tiba-tiba terjadi di depan kita, saudara, di depan kehidupan kita di dunia ini, saudara. Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang stres, banyak orang yang frustasi, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, saudara. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, saudara, sebenarnya Tuhan sendiri sudah berfirman dan memberikan jalan keluar yang luar biasa, saudara. Ketika kita menghadapi situasi kondisi seperti yang sedang terjadi saat ini, saudara. Cuman seringkali kita mungkin hafal ayat ini, saudara, tapi seringkali kita berpikir, masa sih Tuhan bisa nolong aku? Persoalanku ini terlalu besar, terlalu rumit, saudara. Tetapi saya percaya ketika saya membaca ayat ini, saya merenungkan dan saya alami sendiri dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwasanya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang sanggup dan mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita, saudara. Baik itu hal-hal yang mungkin kecil ataupun hal-hal yang besar, saudara. Hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita, Dia sanggup melakukan, saudara. Dan semuanya itu saya alami, saudara. Kita baca sebentar, saudara, firman Tuhan di Matius 11 ayat yang ke-28, saudara. Ini mungkin ayat hafalan bagi kita, saudara. Ayat yang sangat sederhana, tetapi untuk mempraktekannya adalah sangat susah, saudara. Kan terlalu simpel sepertinya, saudara. Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berfirman demikian, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, saudara. Ayat ini sangat simpel, sangat sederhana, saudara. Tuhan hanya berfirman, marilah kepadaku. Ayo, dalam bahasa kita sehari-hari ini suatu ajakan, ayo datang kepadaku. Bagi semua siapapun itu, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, semua siapapun itu, ayo datang kepadaku. Kalau engkau mengalami
pergumulan dalam kehidupanmu, kalau engkau mengalami masalah dalam kehidupanmu, aku akan memberikan kelegaan, saudara. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala, apapun juga, bahkan yang di luar pemikiran kita, untuk menolong kita, saudara. Karena saya percaya, barusan kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan beberapa hari ke depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan dampak paling tidak 4 kemenangan di dalam kehidupan kita, saudara. Ini sedikit keluar, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya memberikan kemenangan kepada kita atas dosa, saudara. Yang kedua adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan atas maut dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan atas kuasa-kuasa daripada si jahat. Dan yang keempat ini, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan atas segala pergumulan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi bagi saya percaya banget, saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita saat kita sekarang di dunia ini, saudara. Tinggal masalahnya, maukah kita datang kepada Dia, saudara. Tuhan Yesus dengan tangan yang terbuka mengatakan, ayo, mari, datang kepadaku, hampiri aku. Jika engkau sedang berbeban berat, jika engkau sedang mengalami pergumulan dalam kehidupanmu. Sangat sederhana, saudara. Tuhan hanya mau minta kepada kita datang kepada Dia, saudara. Mungkin karena terlalu sederhananya ayat ini, saudara, kita seringkali menyepelekan, masa sih aku cuma datang kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong aku. Terlalu simpel sepertinya, saudara. Tetapi justru inilah, saudara, yang saya alami, saudara, dalam kehidupan saya. Dengan datang kepada Tuhan Yesus, apa yang di dalam pikiran saya tidak mungkin, semuanya Tuhan selesaikan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Dia tidak hanya sanggup menolong kita, menebus dosa-dosa kita. Dia tidak hanya sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, saudara. Dia tidak hanya sanggup untuk menolong ekonomi kita, tetapi bahkan sampai ke hal-hal yang teknik, saudara, teknis. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu menolong, saudara. Ada satu kesaksian dari saya, saudara. Ketika tahun 2019 sebelum pandemi, Tuhan berikan kepada saya usaha fotokopi digital printing, saudara. Pertama kali saya takut, saudara, untuk melakukan ini, saudara, karena saya tidak mengerti sama sekali masalah fotokopi digital printing, saudara. Saya tidak mengerti sama sekali bagaimana penjilitan buku, saudara. Saya tidak tahu sama sekali tentang cetak stiker dan sebagainya, saudara. Ketika kakak saya di Jakarta menawari saya untuk buka ini, saudara, saya ragu-ragu pertamanya, saudara. Dan juga ketakutan, karena juga mendengar dari teman-teman bahwasanya kalau ada kerusakan di mesin, aduh ribetnya setengah mati, harus manggil teknisi dan sebagainya, saudara. Tetapi tahun 2019 itu sekitar bulan Juni itu kakak saya nawari saya. Saya bergumul, saudara. Sepertinya di dalam hati saya ada dorongan yang kuat dari Tuhan untuk, ya, oke, kamu harus melangkah, lakukan itu, saudara. Akhirnya saya memberanikan diri, saudara, walaupun dengan kebimbangan, dengan keraguan, dengan ketakutan, saudara. Saya akan putuskan, saya katakan kepada kakak saya, oke, aku buka. Kemudian semua yang ngurus pembelian mesin dan sebagainya, kakak saya ngurus dari Jakarta, saudara. Barang dikirim ke Pasuruan. Pas Oktober 2019 sebelum pandemi, Tuhan izinkan saya membuka usaha ini, saudara. Sebenarnya apa yang menjadi keraguan, ketakutan, kebimbangan saya dalam segala hal ini, saudara? Tuhan
Tuhan menguatkan saya, saudara. Banyak hal-hal masalah, saudara, awal-awalnya, saudara, bahkan sampai sekarang, saudara. Bagaimana dengan mesin, ada gangguan mesin dan sebagainya, hasil cetak yang kurang bagus, saudara ya. Tapi saudara, Bapak Ibu saudara boleh percaya, boleh tidak, saudara. Saya membuka usaha dari 2019 ini, hampir 3 tahun setengah, hampir 4 tahun berjalan ini, saudara. Tidak pernah satu kali pun, saudara, saya memanggil teknisi dari luar, saudara. Apapun yang menjadi gangguan kerusakan, saya sendiri yang mengatasinya, saudara, dengan pertolongan daripada Tuhan, saudara. Apa yang menjadi ketakutan saya pada awalnya, bagaimana kalau rusak manggil teknisi, biaya banyak, saudara. Tuhan tolong, saudara. Saya setiap hari hanya berdoa, saudara, Tuhan, aku minta hikmat daripadamu. Kalau ada gangguan, kerusakan apapun, Tuhan, aku minta hikmat jalan keluar. Saya hanya datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saya kata, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, Tuhan, karena saya tidak ada background tentang hal-hal usaha ini, saudara. Tuhan berikan jalan keluar dengan luar biasa, saudara. Hampir 4 tahun tidak sekalipun saya manggil teknisi dari luar. Saya bongkar sendiri, saya memberanikan diri, saya bongkar dengan hikmat daripada Tuhan. Kerusakan sering, saudara, tetapi berhasil saya atasi dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara. Mungkin orang tidak berpikir, atau mungkin orang berpikir Tuhan tidak ngurusi hal-hal teknis tentang mesin dan sebagainya, saudara. Tetapi saya mau katakan, bahkan hal-hal seperti ini pun Tuhan sanggup membuka jalan, memberikan jalan keluar bagi kita, saudara. Saya dulunya tidak mengerti bagaimana menjilid buku, saudara. Apalagi buku-buku yang menjilid buku yang tebal, saudara. Biasanya kalau proyek-proyek akhir tahun itu membuat laporan yang tebal-tebal, saudara, hampir 2 rim, 1000 lembar. Bagaimana cara menjilidnya, saudara? Tidak ada staples yang bisa menstaples sebesar itu, saudara. Saya cuma datang kepada Tuhan minta hikmat, Tuhan berikan jalan keluar, saudara. Dengan caranya yang mungkin tidak masuk akal bagi kita, saudara. Tuhan ingatkan dengan buku yang tebal itu, Tuhan ingatkan pada saya bor, saudara. Ngelubangi itu dengan bor, saudara. Buku yang tebal itu dilubangi dengan bor, saudara. Kemudian diikat dengan tali, dilem pinggirnya, saudara, jadi kuat, saudara. Semuanya itu Tuhan berikan cara-caranya yang luar biasa, saudara, yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan, saudara. Jadi sampai sekarang ini, saudara, semuanya dapat saya atasi dengan luar biasa, dengan pertolongan daripada Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang sedang ada dalam persoalan pergumulan apapun juga, aku akan memberikan kelegaan. Memang di dalam firman ini Tuhan tidak langsung mengatakan aku akan memberikan jalan keluar bagimu, tapi Tuhan mengatakan aku akan memberikan kelegaan, saudara. Saya baru mengerti, saudara, kenapa Tuhan memberikan kelegaan terlebih dahulu, saudara. Tuhan tidak mengatakan aku akan memberikan jalan keluar. Sebab kunci kita melihat jalan keluar daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kunci kita melihat mujizat dari setiap masalah, persoalan, pergumulan kita adalah kalau pikiran kita, jiwa kita, hati kita lega, saudara. Ketika jiwa kita tenang, saudara, disitulah kita melihat jalan-jalan Tuhan, saudara. Ketika hati pikiran kita tenang, saudara, kita melihat hal-hal yang mungkin ketika kita dalam kebingungan, ketika kita dalam kekalutan, saudara, tidak bisa melihat jalan keluar itu, saudara. Tetapi di dalam ketenangan, disitulah kita melihat bagaimana jalan keluar Tuhan sediakan, saudara. Memang ketika saya ada mesin yang rusak, saudara, tidak langsung hari itu, saudara, bisa selesai. Kadang-kadang 2-3 hari, saudara. Ketika hari pertama saya coba betulkan tidak bisa.
Ya sudah, saya pasrah, saya datang kepada Tuhan. Saya katakan, aku tidak mampu Tuhan, aku butuh hikmat-Mu, aku butuh pertolongan-Mu, aku perlu jalan keluar-Mu untuk menyelesaikan ini. Ya sudah, saya tinggal, saudara. Hari itu selesai, saudara. Saya menenangkan diri, saudara. Di saat-saat seperti itulah, saudara, tiba-tiba muncul, saudara, hikmat dari Tuhan itu. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, saudara. Bahkan kerusakan mesin sekalipun, apa ini Tuhan yang harus dibongkar, apa yang harus dibuka. Tuhan memberikan jalan. Apakah ini harus diganti spare partnya atau enggak, saudara, atau cukup dibersihkan dan sebagainya. Semuanya Tuhan berikan jalan keluar. Sekali lagi saya katakan, selama hampir 4 tahun ini saya buka usaha digital printing fotokopi ini, tidak pernah satu kali pun saya memanggil teknisi dari luar, saudara. Teman-teman saya di luar yang buka fotokopi hampir 2 bulan sekali selalu manggil teknisi, saudara. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu, saudara? Sekali manggil aja sudah 100.000, saudara. Sekali datang itu, saudara. Belum nanti kalau harus ganti ini harus ganti spare part ini dan sebagainya. Tetapi Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Bahkan perkara-perkara yang bagi kita mustahil sekalipun Tuhan bisa kerjakan, Dia bisa kerjakan, saudara. Asalkan kita mau datang kepada Dia, menerima undangan Dia untuk datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati, dengan kerelaan hati, dengan kepasrahan. Aku sudah gak mampu Tuhan, aku butuh Engkau. Satu-satunya jalan bagi kita, saudara, di dalam menghadapi kehidupan dunia saat ini yang sangat tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi di depan kita, saudara. Satu-satunya jalan hanya datang kepada Tuhan, saudara. Karena hanya di dalam Dialah ada ketenangan, saudara. Hanya di dalam Dialah ada jawaban. Hanya di dalam Dialah ada pertolongan. Masalahnya adalah mau enggak kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Dan saya percaya ketika kita datang dengan segala kerendahan hati kita, datang kepada Tuhan Yesus, memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan nama Dia, maka kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap daripada persoalan, masalah kehidupan, pergumulan kehidupan kita saat ini, saudara. Apapun yang saat ini sedang saudara, Bapak Ibu saudara alami, tantangan apa? Tadi pujian tadi mengatakan, begitu hebatnya tantanganku di dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus lebih hebat daripada semuanya itu, saudara. Dan saya percaya, saya amini ini, saudara. Kita boleh berkata, beban hidupku berat, masalahku besar, pergumulanku mungkin aku tidak sanggup lagi mengatasinya. Tetapi sekali lagi mau saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada segala tantangan dalam kehidupan kita, saudara. Saya banyak mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dengan caranya yang ajaib, saudara. Tuhan membuktikan bahwa hanya Dia adalah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Saya pernah saksikan di tempat ini pada waktu yang lalu, saudara, bagaimana saya yang senang main drum tapi tidak pernah belajar drum, saudara, hanya berlatih dalam 2 jam, saudara. Hari Sabtu, hari Minggu saya bisa melayani musik drum di musik pujian, saudara, di gereja, saudara. Saya melihat bahwa Tuhan kita yang kita sembah ini adalah Tuhan yang benar-benar dahsyat, saudara. Kadang-kadang memang kita harus mengalami, kadang-kadang memang kita harus merasakan sendiri bahwasanya Tuhan kita itu hebat melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya, saudara. Tetapi kita tidak akan pernah mengalami perbuatan ajaib Tuhan kalau kita tidak pernah mau datang kepada Tuhan, saudara. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita tidak akan pernah melihat kebesaran Tuhan.
Ketika kita mengandalkan kekuatan pikiran, kemampuan kita sendiri, saudara, kita tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau Tuhan, aku tidak dapat jalan sendiri, aku perlu mujizat-Mu Tuhan, maka Tuhan menyediakan segala sesuatunya, saudara. Orang boleh mengatakan bahwasanya ekonomi saat ini sedang nggak karuan, saudara, ya, sedang tidak baik saja, saudara. Tetapi saya mengalami, saudara, banyak teman-teman, bahkan teman dari teman-teman saya mengatakan, aduh, usaha sekarang agak sulit, tersendat-sendat, saudara. Tetapi saya mengalami sampai sekarang, saudara, justru yang sebaliknya, saudara, ya kan? Bagaimana pekerjaan usaha Tuhan memberkati dengan luar biasa, saudara. Seolah-olah tidak ada resesi, tidak ada kesulitan, saudara. Inilah yang saya saksikan, saudara, bahwasanya Tuhan kita ini sungguh Tuhan yang dahsyat. Tidak ada satu apapun yang Dia tidak bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam pergumulan kehidupan kita yang paling dahsyat sekalipun, apapun itu namanya, Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kehidupan saudara dan saya. Dia yang sudah mati, Dia yang sudah menyerahkan, merelakan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia yang sanggup bangkit daripada kematian, mengalahkan maut. Dan saya percaya Dia sanggup mengalahkan segala persoalan, pergumulan, beban berat di dalam kehidupan kita dengan caranya yang luar biasa. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan, terima kelegaan dari Tuhan, terima ketenangan daripada Tuhan, karena disitulah kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Karena disitulah kita melihat Tuhan memberikan jalan-jalan keluar bagi setiap masalah persoalan kita. Kalau kita selalu bingung, selalu stres, saudara, selalu khawatir, maka jalan yang Tuhan berikan di depan mata kita tidak dapat melihatnya, saudara. Tetapi kalau kita dalam keadaan tenang di dalam hadirat Tuhan, saudara, ketika kita tenang di dalam mendekat kepada Tuhan, saudara, kita melihat Tuhan ternyata sudah sediakan setiap jalan keluar bagi setiap persoalan apapun juga. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang sedang ada dalam pergumulan hidup apapun itu, baik itu dalam pekerjaan, usaha, ekonomi, sakit, penyakit, apapun itu juga. Tuhan sanggup memberikan kelegaan, dan di balik kelegaan itu Tuhan menyediakan jalan keluar bagi persoalan kita. Itu yang saya alami, saudara. Itu yang saya alami dalam kehidupan kita. Tuhan kita sungguh Tuhan yang ajaib. Tuhan kita sungguh Tuhan yang dahsyat. Jauh lebih besar dari segala pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun persoalan kita, syarat mutlak bagi kita datang kepada Tuhan. Hampiri Dia dengan kerendahan hati. Hampiri Dia dan dengan pasrah. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku butuh hikmat-Mu Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sedikit ini yang dapat saya bagikan, saudara, kepada kita semua, dan juga melalui pengalaman yang saya alami dalam kehidupan ini, saudara, bahwasanya Tuhan kita adalah sekali lagi Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa, saudara. Jangan pernah menyerah, karena kita memiliki Tuhan yang hebat.